Kita langsung masuk di main menunya, kita masuk ke yang pertama adalah pivot table dulu ya. Oke, pivot table. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, kalau ada sejumlah data ya, sejumlah data di mana di sini berisikan berbagai macam informasi ya. Di sini ada objek brand ya, kemudian ada objek model, objek brand ini ceritanya ini mungkin ini ya, data atau tabel mengenai penjualan motor ya kan, penjualan motor yang mungkin ada di beberapa daerah atau di suatu daerah gitu ya. Nah di sini ada objek brand. Objek brand ini artinya pabrikan ya, pabrikan yang memproduksi motor tersebut ya. Kemudian ada objek model, yaitu ya modelnya ya, model dari atau model detail dari motor yang dijual. Kemudian kita juga punya di sini kolom series dari si model tersebut ya. Jadi seri-seri masuk ke seri apa ya kan. Kemudian warna si unit tersebut atau si motor tersebut, warnanya itu dideskripsikan sebagai warna apa ya kan. Kemudian ada juga tahun produksi ya, tahun produksi motor itu kapan. Kemudian nah ada yang berikutnya adalah jenis dari penggunaan motor tersebut atau jenis yang sudah diklasifikasikan kira-kira dia masuk ke jenis apa. Kemudian yang kolom ke-8 itu ada unit terjual ya, unit terjual. Jadi di sini penjumlahan atau quantity ya, quantity dari jumlah motornya yang dijual kayak gitu ya. Dan tentu yang terakhir adalah tanggal terjualnya. Nah, di sini saya sudah coba untuk atau kita sudah lihat sama-sama di sini sudah ada contoh pivot table-nya ya. Nah, pivot table ini sebenarnya suatu feature atau suatu fungsi di Excel yang gunanya kita bisa langsung lihat informasi besaran ya, informasi besaran dari rekap-rekap yang kita mau lihat kayak gitu ya, yang kita mau lihat. Nah di sini misalnya kita mau lihat ya, kita mau lihat perbandingan atau rekapan yang menginformasikan mengenai pabrikan dan jenisnya ya, jenis motornya. Nah ini gimana bikin pivot yang seperti ini ya? Jadi bisa langsung kelihatan ya, ternyata Matic itu terjual atau oleh pabrikan Yamaha ya, itu terjual sebanyak 1.362 unit kayak gitu ya. Totalannya 2.696. Jadi keren ya, langsung nggak perlu bikin rumus-rumus ya kan, jumlah ya kan, filter kayak gitu ya. Itu kita langsung kebentuk nilainya atau angkanya kayak gitu ya. Nah, gimana bikin pivot seperti ini ya? Nah, teman-teman kita ikuti bareng-bareng, oke? Nah, teman-teman coba kita masuk ke sel berapa ya enaknya? L10 aja ya di sini ya, L10. Nah, teman-teman untuk bisa menciptakan pivot pertama-tama teman-teman harus tahu dulu pivot itu ada di mana. Pivot itu letaknya ada di toolbar atau masuk ke toolbar insert ya. Sorry agak lemot ya. Oke. Nah, oke. Toolbar insert, kemudian di paling kiri ya, di paling kiri ini ada yang namanya pivot table nih ya, di paling kiri sekali nih ya, pivot table. Jadi kalau teman-teman klik insert tuh sebenarnya ada banyak ya yang kita bisa masukkan gitu ya, komponen-komponen dari bantuan yang ada di Excel, yaitu bisa kita masukkan ilustrasi ya kan, kita masukkan gambar, kemudian kita masukkan chart juga nih, kita akan pelajari juga nanti ya. Kemudian kita akan memasukkan teks ya kan, atau simbol-simbol. Nah di sini ada pivot table nih yang bagian sebelah pojok kiri ya, kalau teman-teman pakai 2016 ke atas itu ada sebelah pojok kiri. Nah, kita klik aja di sini. Nah, akan muncul suatu jendela ya, jendela baru di mana di sini keterangannya adalah create pivot table. Berarti kita akan buat pivot table yang seperti ini yang sudah dibuat di atas ya. Nah, gimana caranya? Pertama teman-teman harus tahu di sini ada dua kotak isian atau field box ya. Jadi harus diisi ini apa. Tapi sebenarnya nggak usah diketik-ketik seperti ini ya. Teman-teman tinggal sorot aja karena dia minta gini. Dia minta select a table orange. Berarti kita diminta untuk memilih atau mendrag atau memblok ya, memblok tabel utamanya mana yang mau kita buat rekap pivotnya kayak gitu ya. Nah, ini adalah tabel utamanya tadi saya bilang ya. Ini tabel utamanya, teman-teman tinggal
Ctrl Shift tahan tanda panah kanan ke kanan, maka akan terblok semua, ya kan, terblok semua dari kiri ke kanan. Kemudian Ctrl Shift tanda panah bawah, ya kan, kemudian akan terblok juga sampai dengan data terakhir ya. Nah, kita sudah pastikan ya, ini adalah data terakhirnya dia, ya kan. Kadang-kadang kan suka ada yang lompat-lompat ya, kalau bolong-bolong gitu kan. Nah, pastiin aja teman-teman scroll dulu ke bawah untuk memastikan tidak ada lagi data yang lolos gitu ya untuk kita buat pivotnya. Seperti ini ya, pastikan sudah terblok ya kan, dengan kondisi ada garis putus-putus yang jalan kayak gini nih. Nah, ini berarti sudah aktif tombol blockingnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman enter atau oke. Nah, muncul di atas ya, sebentar, kok lama ya? Oke. Oke, sudah muncul ya di atas ya. Teman-teman tinggal scroll aja ke atas ya kan, dari segi Excel-nya. Nah, di atas ini sudah muncul suatu bidang ya, bidang yang ada keterangannya click in this area to work with the pivot table report. Jadi kita harus klik di dalam sini nih untuk munculin field-nya nih. Kalau kita klik di tempat lain itu tidak akan muncul ya field-nya. Nah, seperti ini tidak akan muncul. Oke. Jadi kita harus pastikan kursornya ya, selnya yang dipilih adalah sel yang ada di area yang ada pivot table-nya seperti ini ya. Biasanya dia ada dia mencakup tiga kolom kayak gini ya, area pivot table-nya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal diklik aja di sini. Nah, akan muncul suatu jendela tambahan lagi di sebelah kanannya. Ini yang kita sebut dengan pivot table field ya. Jadi pivot table field itu adalah dia akan mengikuti dari judul-judul tabel yang ada, itu akan menjadi suatu informasi rekapannya. Nah, judul-judul tabel ini yang akan kita drag ya kan, drag atau di checklist juga bisa ya, ke area yang ada di bawahnya, yaitu 4 area ini ya. Jadi di pivot itu akan ada 4 area yang muncul pasti secara otomatis, yaitu area filter, kemudian ada kolom di sebelah kanannya, kemudian ada row di bawah kiri ya, dan kemudian ada value-nya. Nah, ini pasti sampai dengan Excel terakhir pun juga masih tetap format pivotnya seperti ini ya, yang muncul. Nah, kita akan coba duplikasi ya pivot yang ada di atas ini dengan yang kita akan kerjakan sekarang. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dia minta yang ada di bagian row. Ini kan row label ya. Row label yaitu bagian sebelah sini itu adalah yang jenis ya. Nah, kita balik lagi ke pastiin kursornya masuk ke yang kosong ini yang pivot table, karena kalau kita klik di sini akan muncul juga nih. Tapi ini kan sudah jadi semua ya. Kita akan buat ulang lagi, jadi pastikan kursornya masuk ke yang bidang kosong ini. Oke. Nah, kalau sudah masuk sini, kita coba duplikasi ya. Pertama jenis ya, kita minta atau dia minta jenis yang ada di sebelah row. Nah, ini jenisnya nih ya. Jenis, jadi jangan tarik yang lain, tarik yang jenis aja. Kemudian jenis ini kita tahan, ya kan, kalau misalnya saya lebih suka seperti ini caranya ya. Jadi kita tahan, kemudian drag atau geret ke bawah nih, seperti ini. Nah, jadi sudah dipastikan ya, kalau misalnya di bagian kursornya itu ada tulisan jenis atau tulisan dari judul kolomnya, berarti ini sudah bisa kita taruh di salah satu 4 area ini. Nah, di sini diminta di row ya, kita taruh di row seperti ini. Nah, langsung muncul ya, pertama di row. Oke, ini agak mepet ya, ini agak mepet. Coba kita insert dulu ya, insert dulu satu baris aja ya. Jadi kita insert satu baris down ya, shift cell down. Jadi jangan entire row, karena entire row nanti akan berpengaruh ke tabel utamanya. Jadi kita pakai shift cell down aja. Nah, seperti ini ya, biar nggak terlalu mepet gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang diminta adalah row-nya ya, atau kolomnya ya. Kolomnya itu adalah object brand. Oke. Karena ini kan Honda, Suzuki, Yamaha. Berarti di sini kalau kita lihat kan Honda, Suzuki, Yamaha itu ada di bagian kolom object brand. Berarti kita taruh lagi di sini. Jadi setiap kali taruh atau memastikan di sel pindah ke sel yang lain, itu pasti pivot table field-nya akan hilang. Maka untuk munculin lagi, teman-teman tinggal masuk lagi aja atau klik lagi aja si pivot ini. Jadi untuk munculin si jendela pivot table field-nya. Nah, kemudian kita tarik yang object brand-nya ya.
ke kolom, ke area kolom di sini. Oke. Nah, ya. Langsung jadi ya, langsung kebentuk tabel kosongannya gitu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita belum isi nih kira-kira kita mau isi apa di dalamnya ya kan? Kita mau isi apa nih perbandingan antara dua jenis data ini ya, antara jenis motor dan pabrikannya. Kita ikuti aja ya, karena sepertinya dia minta ini adalah untuk penjualannya. Jadi kita akan melihat perbandingan antara 3 pabrikan dan 3 jenis ini penjualannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, ini pas saya klik di sini hilang nih pivot table field-nya, ya kan? Karena kadang kan saya pingin fokus ke pivotnya, jadi begitu ada ininya kan mengganggu ya. Jadi kadang saya close tanda silangnya sebelah kanan atas seperti ini ya. Nah, kayak gini. Jadi saya bisa fokus kita mau lihat apa. Tapi kalau saya close seperti tadi, otomatis kalau kita kembali lagi, kita pilih lagi si sel yang ada di pivotnya, si pivot tadi atau pivot table field tadi tidak akan muncul, oke? Nah, untuk munculin laginya kita tinggal klik kanan aja di sini dan klik yang show field list ya, show field list. Jadi klik kanan, di paling bawah akan ada show field list. Atau kalau mau yang lebih jauh lagi ya, teman-teman tinggal masuk ke analyze ya kan. Kemudian field listnya ada di paling kanan atas ini, tinggal diklik sama aja ya kan. Tapi ya kalau saya lebih suka cara simpelnya aja klik kanan di sini langsung show field list ya di sini. Nah, kita balik lagi ke field yang mau kita isi, yaitu apa tadi? Unit terjualnya ya, atau penjualannya mau berapa, ya kan? Atau perbandingan penjualannya seperti apa. Nah, kita sama kayak tadi ya, sama kayak dengan cara mendrag untuk di kolom dan row, kita drag lagi, tapi sekarang kita taruh di mana? Ayo, jawab dalam hati. Kita taruh di value ya, kita taruh di value seperti ini, oke? Nah, saya close dulu ya, biar kita fokus dulu ya ke pivotnya. Nah, di sini beda ya hasilnya ya. Di sini kok ratusan Mas Yudi ya kan. Kak Yudi ini kok di bawahnya kok cuman kayak nominalnya kecil-kecil. Oh iya, kenapa seperti itu ya? Coba kita lihat lagi fieldnya. Nah kalau kita perhatiin ya, di sini ternyata bentuk data yang ditampilkan adalah count atau dia menghitung seberapa sering kriteria itu muncul, ya kan? Seperti itu ya, seberapa sering kriteria itu muncul. Jadi contoh nih, Honda yang Cup ya, di data ini muncul 3 kali, ya, oke? Munculnya 3 kali kayak gitu ya. Nah, untuk Matic ya, munculnya untuk Suzuki Matic itu munculnya 10 kali. Jadi seperti itu cara bacanya ya. Kalau misalnya bentuk datanya adalah count kayak gitu ya. Jadi muncul si data Cup Honda itu berapa kali di data atau di tabel ini. Nah, kita coba buktikan ya, kita coba buktikan. Nah, cara gampang buktikannya adalah teman-teman tinggal bikin filter aja. Mungkin yang sudah ikut basic 1 sampai basic 4 itu harusnya sudah familiar ya dengan bikin filter ya seperti ini. Kemudian Ctrl Shift L aja, oke. Nah, kita lihat ya. Honda, oke, kita cek dulu Honda, kita buat filter di sini Honda yang Cup ya, Honda yang Cup, sorry cancel. Kita buka filternya, kemudian Honda dan yang jenisnya Cup kayak gitu ya. Nah, terbukti ya. Jadi Honda, motor pabrikan Honda yang jenisnya Cup itu muncul 3 kali ya, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 3 kali atau 3 row ya seperti itu. Nah, itulah dasar atau angka-angka ini berasal gitu ya. Jadi count ini artinya adalah seberapa sering atau berapa kali si data yang kita sudah rekap ini muncul. Nah, kalau kita pingin jadi yang seperti di atas nih ya, jadi muncul penjualan berapa, kita tinggal ganti aja. Sorry, ini bukan tanggal terjual ya. Kita balikin lagi ya, Kita balikinnya tinggal ada 2 cara ya. Teman-teman tinggal tahan lagi, drag ke atas lagi seperti ini, atau teman-teman klik sekali di sini, klik kiri aja ya, klik kiri. Nah, tinggal ada yang namanya remove field di sini, sama aja ya. Terserah teman-teman ya, lebih suka geser-geser atau klik-klik ya. Nah, kemudian kita ganti ya, kita mintanya atau di sini yang tertera adalah informasinya harusnya unit terjual. Nah, berarti kita tinggal drag yang field atau kolom yang judulnya unit terjual ini. Set ke value. Jadi nilai dari rekapannya ini kita akan isi dengan jumlah dari unit terjual. Nah, ini ya. Ini dia datanya, sama persis ya dengan yang sudah sudah dibuat sebelumnya di atas ya. Kita sudah berhasil
menduplikasi untuk pivot table ini. Oke. Nah, kira-kira gimana? Gampang ya untuk kita bikin suatu pivot sederhana seperti ini. Jadi teman-teman nih kalau misalnya dalam bidang atau seringnya di perkantoran ya, kalau misalnya sering berhubungan data, kemudian tarik data dan datanya itu bentuknya seperti masih data mentah gitu, ibaratnya data-data banyak gitu ya, data-data yang berurut dan tidak ada rekapannya, teman-teman, ini sangat berguna sekali. Jadi kalau pada saat meeting teman-teman tinggal bikin pivot ya kan, kemudian tinggal dianalisa butuhnya apa untuk menganalisa apa, kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam meeting, Mas Yudi ya kan, saya pengen tahu dong Yamaha total Matic selama tahun 2020 berapa sih terjualnya. Nah, langsung aja bikin pivot seperti ini, langsung kebentuk angkanya berapa ya. Matic Yamaha adalah 1362, dan bukan cuma Matic Yamaha aja, langsung terbentuk semua ya, semua data yang berkaitan dengan brand dan jenisnya itu akan tampil semua. Jadi teman-teman nggak perlu kerja dua kali, sekali bikin pivot itu ada berapa nih ya, ada sekitar 16 informasi ya, 16 informasi langsung bisa ke trace atau muncul seperti itu ya. Keren ya, pivot seperti itu. Nah, itu salah satu atau tahapan basic pivot ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kita explore lagi ya di pivot ini, kita punya yang namanya desain ya. Desain di sini kita bisa buat report layoutnya ya, atau kita sebelum sampai sini kita masuk dulu ke field lagi ya, show field list. Nah, di sini sebenarnya teman-teman nggak cuma satu gitu, ini satu di row, satu di kolom, satu di value, nggak cuma ada segini aja. Teman-teman bisa memasukkan hampir semua field ke dalam area di bawah ini ya. Jadi misalnya mau masukin tahun ya kan, nah langsung ke trace ya, yang apa namanya nih, bebek ya atau KB istilahnya, itu langsung kelihatan produksi tahun berapa aja, terjualnya berapa, kayak gitu ya. Jadi dari 1102 ya kan, terpecah menjadi 2008 itu 87 unit, kemudian 2010 itu 333 unit. Terpecah lagi ya menjadi Yamaha 168 unit, Suzuki 89 unit ya kan, dan Honda dan seterusnya. Jadi keren sekali pivot ini, kita langsung bisa lihat rekapan-rekapan yang tidak duplikat ya, jadi benar-benar unik, itu langsung ketahuan nilai-nilai hasil akhir atau totalannya berapa, kayak gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi dari pivot table ya, seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa mempergunakan pivot table field ini ya, karena sayang gitu kalau teman-teman nggak bisa pivot ya kan, sementara datanya banyak sekali, itu pasti akan menyulitkan teman-teman dalam pekerjaannya. Oke.